Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah universitas ternama, Profesor Richard dikenal sebagai dosen filsafat yang tajam dan skeptis terhadap agama. Setiap perkuliahannya selalu diwarnai perdebatan sengit, menantang mahasiswa untuk berpikir kritis. Baginya, keyakinan hanyalah ilusi yang tidak dapat bertahan di hadapan logika dan sains. Namun, segalanya berubah ketika seorang mahasiswa baru bernama Yusuf memasuki kelasnya. Berbeda dari yang lain, Yusuf tidak gentar menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam sang profesor. Dengan jawaban yang tak terduga, ia memicu perdebatan yang bukan hanya mengguncang kelas, tetapi juga mengguncang keyakinan Profesor Richard sendiri. Di antara benturan akal dan iman, manakah yang akan bertahan? Ruang kuliah filsafat di Universitas Westburg selalu menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan intelektual. Di sini mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga diuji keberanian mereka dalam berpikir kritis. Di depan kelas, Profesor Richard berdiri dengan tatapan tajam. Dengan jas abu-abu khasnya, ia menyisir pandangan ke seluruh mahasiswa yang duduk di hadapannya. Di tangannya ada selembar kertas yang tampak seperti kutipan dari seorang filsuf terkenal. "Ladies and gentlemen," katanya, suaranya tegas namun tenang. "Selamat datang di kelas filsafat saya. Satu hal yang harus kalian ingat. Di ruangan ini tidak ada tempat bagi dogma atau keyakinan buta. Jika kalian ingin bertahan, kalian harus belajar berpikir. Logika adalah senjata utama kalian. Dan saya tidak akan menerima jawaban yang hanya berdasarkan perasaan atau tradisi." Beberapa mahasiswa saling melirik. Mereka tahu reputasi Profesor Richard, dosen yang dikenal skeptis terhadap agama, dan tidak ragu untuk meruntuhkan kepercayaan mahasiswa yang datang dengan keyakinan tanpa dasar yang kuat. "Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana." Profesor Richard meletakkan kertasnya di meja dan melangkah ke tengah kelas. "Siapa di antara kalian yang percaya pada Tuhan?" Beberapa tangan terangkat, meski ragu-ragu. Sebahagian lainnya memilih diam, khawatir mendapat pertanyaan lanjutan yang sulit dijawab. Profesor itu tersenyum tipis. "Menarik. Sekarang pertanyaan berikutnya, bisakah kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada?" Kelas menjadi sunyi. Mahasiswa yang tadi mengangkat tangan saling berpandangan, mencari siapa yang berani menjawab lebih dulu. Di antara mereka seorang pemuda duduk tenang di barisan tengah. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan memiliki sorot mata yang tajam. Berbeda dari mahasiswa lain yang tampak cemas, ekspresinya tetap tenang. Pemuda itu mengangkat tangannya. "Nama saya Yusuf, Profesor," katanya dengan suara yang jelas. "Dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda." Seketika suasana kelas berubah. Semua mata tertuju pada Yusuf, termasuk Profesor Richard yang kini menatapnya dengan minat. "Baik Yusuf," kata sang profesor sambil menyilangkan tangan di dadanya. "Silahkan buktikan keberadaan Tuhan kepada saya." Seluruh kelas menahan nafas. Mereka tahu ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah awal dari sebuah perdebatan yang akan mengguncang ruang kuliah tersebut, dan mungkin lebih dari itu. Profesor Richard menatap Yusuf dengan penuh perhatian. Mahasiswa lain juga menunggu dengan rasa ingin tahu. Jarang ada yang berani langsung menanggapi tantangan sang profesor. Yusuf tetap tenang. Ia menarik nafas sejenak sebelum menjawab. Suaranya mantap namun tidak arogan. "Profesor, sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, izinkan saya bertanya sesuatu. Apakah Anda percaya pada keberadaan akal dan kesadaran?" Profesor Richard menyipitkan matanya, sedikit terkejut dengan pendekatan Yusuf. "Tentu saja, akal dan kesadaran adalah bahagian dari realitas manusia." "Lalu, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Bisakah Anda membuktikan akal itu ada secara empiris, seperti halnya kita melihat benda fisik?" Kelas terdiam. Beberapa mahasiswa mulai tampak berpikir. Profesor Richard tersenyum tipis.
Akal dan kesadaran bukanlah benda fisik, tetapi kita dapat melihat manifestasinya melalui tindakan, pemikiran, dan komunikasi manusia. Yusuf mengangguk. Tepat sekali, Profesor. Kita tidak bisa melihat akal secara langsung, tetapi kita tahu ia ada melalui efek dan pengaruhnya. Demikian pula, keberadaan Tuhan dapat dilihat melalui ciptaannya, keteraturan alam, dan hukum-hukum yang mengatur kehidupan. Beberapa mahasiswa mengangguk pelan, mulai memahami arah pemikiran Yusuf. Namun, Profesor Richard tetap skeptis. Itu hanyalah analogi, fakta ilmiah berbeda. Alam semesta mengikuti hukum-hukum fisika yang bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan Tuhan. Yusuf tersenyum. Saya setuju bahwa alam memiliki hukum-hukumnya sendiri, tapi pertanyaannya, dari mana hukum-hukum itu berasal? Apakah keteraturan yang begitu sempurna muncul begitu saja tanpa ada yang mengaturnya? Profesor Richard terdiam sejenak. Ia tahu ini adalah salah satu argumen klasik dalam filsafat ketuhanan. Tiba-tiba seorang mahasiswa lain mengangkat tangan. Profesor, bolehkah saya ikut dalam diskusi ini? Profesor Richard mengangguk, memberi isyarat agar mahasiswa itu berbicara. Bagaimana jika alam semesta ini terjadi secara kebetulan, seperti debu kosmik yang bertabrakan dan akhirnya membentuk sistem yang kita kenal sekarang? Yusuf tersenyum, seolah sudah menantikan pertanyaan itu. Ia meraih sebuah pulpen dari meja di depannya dan menjatuhkannya ke lantai. Profesor, jika saya menjatuhkan pulpen ini 100 kali, apakah menurut Anda ia bisa jatuh dan tersusun seperti sebuah kalimat bermakna? Beberapa mahasiswa tertawa kecil, tetapi Yusuf melanjutkan dengan serius. Jika sebuah pulpen saja tidak bisa tersusun secara acak menjadi sesuatu yang bermakna, bagaimana mungkin seluruh alam semesta yang jauh lebih kompleks ini terbentuk hanya dari kebetulan? Kelas kembali sunyi. Bahkan Profesor Richard terlihat sedang mempertimbangkan jawaban. Setelah beberapa saat ia berkata, "Baik Yusuf, argumenmu menarik. Namun saya masih belum puas. Besok kita lanjutkan diskusi ini dengan pertanyaan lain." Ia tersenyum menatap Yusuf dengan penuh minat. Dan disitulah semuanya dimulai, perdebatan panjang yang akan mengubah cara pandang lebih dari satu orang di ruangan itu. Hari berikutnya, suasana di ruang kuliah terasa berbeda. Para mahasiswa datang lebih awal dari biasanya, seolah menantikan kelanjutan perdebatan antara Profesor Richard dengan Yusuf. Profesor Richard memasuki kelas dengan langkah mantap. Yang meletakkan tasnya di atas meja, menatap Yusuf dengan senyum penuh tantangan. Baiklah Yusuf, kemarin kamu memberikan argumen bahwa keteraturan alam semesta menunjukkan adanya Tuhan. Tapi hari ini saya ingin membahas sesuatu yang lebih mendasar. Ia berhenti sejenak lalu bertanya dengan suara lantang. Jika Tuhan itu ada dan Maha Pengasih, mengapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Mengapa ada perang, kelaparan, penyakit, dan ketidakadilan? Beberapa mahasiswa mengangguk, setuju dengan pertanyaan itu. Ini adalah salah satu argumen ateisme yang paling sering digunakan. Jika Tuhan itu baik, mengapa ia membiarkan kejahatan terjadi? Semua mata tertuju pada Yusuf, namun pemuda itu tetap tenang, seperti sudah siap menghadapi pertanyaan ini. Profesor, apakah Anda percaya bahwa kebebasan itu penting? Tanyanya. Profesor Richard mengernyitkan dahi. Tentu saja, kebebasan berpikir dan bertindak adalah hak fundamental manusia. Yusuf mengangguk. Kalau begitu, Anda setuju bahwa manusia harus diberi kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk? Profesor mulai memahami arah pembicaraan ini. Iya, tetapi itu tidak menjawab pertanyaan saya. Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan? Yusuf tersenyum. Karena tanpa kebebasan memilih, manusia hanyalah robot tanpa kehendak. Tuhan menciptakan manusia dengan akal dan hati nurani agar mereka bisa memilih untuk berbuat baik atau buruk. Jika Tuhan memaksa semua orang untuk selalu berbuat baik, maka tidak ada yang namanya kebaikan sejati. Karena kebaikan sejati hanya ada jika kita bisa memilihnya dengan sadar.
Kelas terdiam, beberapa mahasiswa tampak merenung. Namun Profesor Richard tidak menyerah. Baik, saya bisa menerima itu. Tapi bagaimana dengan bencana alam, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit? Semua itu bukan akibat pilihan manusia. Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan semacam itu? Yusuf mengambil jeda sejenak sebelum menjawab. Profesor, apakah Anda pernah melihat seorang dokter yang memberikan suntikan kepada anak kecil? Profesor mengenyitkan dahi. Ya, tentu saja. Apa yang terjadi? Anak itu menangis kesakitan, bukan? Iya, jawab Profesor. Tapi apakah dokter itu jahat karena menyuntiknya? Profesor terdiam. Kadang, sesuatu yang menyakitkan dalam hidup ini adalah bahagian dari proses yang lebih besar. Proses yang mungkin belum kita pahami sepenuhnya. Seperti seorang dokter yang menyuntik anak kecil demi kesehatannya. Tuhan juga mengizinkan cobaan dalam hidup ini agar manusia tumbuh, belajar, dan menyadari makna sejati dari kehidupan. Kelas menjadi sunyi. Beberapa mahasiswa tampak kagum dengan cara Yusuf menjawab. Namun Profesor Richard tetap belum sepenuhnya puas. Jawabanmu menarik, Yusuf, tapi saya masih memiliki lebih banyak pertanyaan. Kita lanjutkan besok. Yusuf tersenyum. Dengan senang hati, Profesor. Dan dengan itu perdebatan terus berlanjut, semakin dalam dan semakin menantang. Hari ketiga di perkuliahan tiba. Dan seperti yang diduga, ruang kelas kembali dipenuhi mahasiswa yang penasaran. Perdebatan antara Profesor Richard dan Yusuf telah menjadi topik hangat di kampus, bahkan menarik perhatian mahasiswa dari jurusan lain. Profesor Richard memasuki ruangan dengan tatapan penuh keyakinan. Kali ini ia datang dengan persiapan lebih matang. Yusuf, panggilnya sambil menatap pemuda itu. Kau sudah menjawab tentang kebebasan dan penderitaan. Tapi sekarang saya ingin bertanya sesuatu yang lebih fundamental. Ia berjalan perlahan di depan kelas, lalu berhenti dan berkata, jika Tuhan itu ada, mengapa tidak ada bukti yang jelas? Mengapa Tuhan tidak menampakkan dirinya secara langsung kepada manusia, sehingga kita semua bisa percaya tanpa ragu? Beberapa mahasiswa mengangguk setuju. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan teologis. Jika Tuhan ingin manusia percaya, mengapa ia tidak membuat keberadaannya lebih jelas? Yusuf tersenyum, seolah sudah menantikan pertanyaan ini. Ia menarik nafas lalu berkata, Profesor, apakah Anda percaya bahwa cinta itu ada? Profesor mengerutkan dahi. Tentu saja, cinta adalah bahagian dari pengalaman manusia. Bisakah Anda melihat cinta, atau menyentuhnya, atau menimbangnya di dalam laboratorium? Profesor terdiam. Tidak, tapi kita bisa merasakannya dan melihat efeknya. Yusuf mengangguk. Begitu pula dengan keberadaan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi kita bisa melihat tanda-tandanya di sekitar kita. Dalam keindahan alam, dalam hukum-hukum yang mengatur alam semesta, dalam keajaiban kehidupan itu sendiri. Beberapa mahasiswa mulai berbisik satu sama lain. Mereka bisa melihat logika dalam jawaban Yusuf. Namun Profesor Richard tetap tak menyerah. Itu jawaban yang bagus, Yusuf. Tapi jika Tuhan benar-benar ingin kita percaya, bukankah lebih mudah jika Dia menunjukkan dirinya kepada kita? Jika Dia muncul di langit dan berkata, Akulah Tuhan, bukankah itu akan mengakhiri semua keraguan? Yusuf tersenyum lagi. Profesor, apakah Anda pernah mendengar kisah Firaun? Profesor Richard mengangguk. Iya, dalam sejarah Mesir kuno dan juga dalam kitab suci. Firaun melihat langsung mukjizat Nabi Musa. Laut terbelah di hadapannya, tongkat berubah menjadi ular, tangan Nabi Musa bercahaya. Tapi apakah dia percaya? Profesor terdiam. Bahkan jika Tuhan menampakkan dirinya secara langsung, tidak semua orang akan percaya, karena iman bukan hanya tentang melihat, tetapi tentang hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Kelas kembali sunyi, beberapa mahasiswa tampak kagum dengan logika Yusuf. Namun Profesor Richard masih belum menyerah. Jawabanmu menarik, Yusuf, tapi saya masih punya pertanyaan yang lain. Yusuf tersenyum percaya diri. Saya siap, Profesor, mari kita lanjutkan besok. Dan perdebatan semakin menarik, dan perlahan keyakinan seseorang mulai diuji. Hari keempat tiba, dan suasana di ruang kelas semakin tegang.
Beberapa mahasiswa yang awalnya hanya sekedar menonton kini mulai aktif berdiskusi sebelum perkuliahan dimulai. Profesor Richard datang dengan membawa beberapa buku dan tablet, tanda bahwa hari ini ia siap dengan argumen yang lebih kuat. Setelah meletakkan barang-barangnya di meja, ia menatap Yusuf dengan senyum penuh tantangan. "Yusuf," katanya dengan nada serius, "ilmu pengetahuan telah membuktikan banyak hal tentang alam semesta. Kita tahu bagaimana planet-planet terbentuk, bagaimana kehidupan berevolusi, dan bagaimana hukum-hukum fisika bekerja. Semua ini bisa dijelaskan tanpa perlu melibatkan Tuhan. Jika Tuhan itu benar-benar ada, mengapa kita tidak menemukannya dalam eksperimen ilmiah?" Mahasiswa lain mengangguk setuju. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan antara sains dan agama. Yusuf tetap tenang. Ia menatap profesor dengan senyum tipis. "Profesor, apakah menurut Anda ilmu pengetahuan bisa menjelaskan segalanya?" tanyanya. Profesor Richard berpikir sejenak. Sejauh ini, ilmu pengetahuan telah menjelaskan hampir semua aspek kehidupan dan terus berkembang. Mungkin suatu hari nanti kita bisa memahami segalanya. Yusuf mengangguk. "Baik, tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Jika seseorang menemukan sebuah buku yang sangat kompleks, penuh dengan informasi, apakah Anda akan percaya bahwa buku itu terbentuk dengan sendirinya karena hukum alam?" Profesor menggeleng. "Tentu saja tidak. Buku ditulis oleh seseorang yang memiliki akal dan tujuan." Yusuf tersenyum. "Lalu, bagaimana dengan DNA manusia? DNA adalah kode yang jauh lebih kompleks daripada buku apapun yang pernah ditulis oleh manusia. Ia memiliki informasi rinci tentang tubuh kita, tentang bagaimana sel bekerja, tentang karakteristik unik kita. Apakah masuk akal jika sesuatu yang begitu kompleks ini muncul secara kebetulan tanpa ada perancang di baliknya?" Beberapa mahasiswa mulai berbisik-bisik. Mereka memahami arah pembicaraan ini. Namun Profesor Richard tetap skeptis. Evolusi dan seleksi alam dapat menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang. DNA tidak muncul begitu saja, tapi melalui proses bertahap selama miliaran tahun. Yusuf mengangguk. "Saya tidak menyangkal bahwa ada proses ilmiah dalam pembentukan kehidupan. Tapi pertanyaannya tetap sama. Siapa yang menciptakan hukum-hukum yang memungkinkan evolusi terjadi? Siapa yang menetapkan aturan dalam DNA sehingga ia bisa bekerja dengan sempurna?" Kelas terdiam. Ini adalah argumen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Profesor Richard menarik nafas dalam. "Baik Yusuf, aku mengakui bahwa masih ada banyak hal yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tapi itu bukan berarti Tuhan adalah jawabannya. Bisa saja kita hanya belum menemukannya." Yusuf tersenyum. "Benar Profesor, tapi bukankah lebih logis untuk percaya bahwa ada desainer di balik desain yang begitu sempurna daripada berasumsi semuanya terjadi secara kebetulan?" Profesor tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir lebih dalam dari biasanya. Mahasiswa lain memperhatikan dengan seksama. Ini bukan lagi sekedar perdebatan biasa. Ini adalah pertarungan antara cara pandang dunia. Dan perdebatan masih jauh dari selesai. Hari kelima perdebatan tiba. Dan ruangan terasa semakin sesak. Isu yang dibahas semakin mendalam, membuat banyak mahasiswa dari fakultas lain ikut hadir hanya untuk menyaksikan adu argumen antara Profesor Richard dan Yusuf. Profesor Richard memasuki kelas dengan sikap yang lebih hati-hati. Ia mulai menyadari bahwa Yusuf bukan lawan debat yang mudah dikalahkan. Hari ini ia memutuskan untuk menggali aspek lain yang sering menjadi perdebatan besar dalam sejarah, agama, dan kitab sucinya. "Yusuf," ucapnya setelah kelas sunyi, "sejauh ini kau berargumen bahwa Tuhan itu ada dan bahwa alam semesta ini adalah buktinya. Tapi sekarang aku ingin bertanya tentang Islam secara khusus." Ia menatap Yusuf dengan tajam. "Setiap agama mengklaim memiliki kitab suci dari Tuhan, tapi banyak dari kitab-kitab itu bertentangan satu sama lain dan sebahagian besar ditulis oleh manusia. Jika Al-Quran benar-benar dari Tuhan, apa buktinya?" Beberapa mahasiswa mengangguk. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan antara agama dan skeptisme. Yusuf tersenyum, seolah sudah mengantisipasi pertanyaan itu. "Profesor, saya akan menjawab dengan sederhana. Jika sebuah buku mengaku berasal dari Tuhan,
maka setidaknya ia harus memenuhi 3 syarat. Pertama, ia tidak boleh memiliki kontradiksi. Kedua, ia harus memiliki pengetahuan yang melampaui zamannya. Dan ketiga, ia harus tetap relevan sepanjang zaman. Al-Quran memenuhi ketiga syarat ini. Profesor menyilangkan tangan. Berikan contoh konkret. Yusuf mengangguk. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama. Tidak ada kontradiksi. Dalam Al-Quran, Allah menantang manusia untuk menemukan kesalahan di dalamnya. Maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 82. Profesor tetap diam, menunggu Yusuf melanjutkan. Kedua, pengetahuan yang melampaui zamannya. Al-Quran menyebut banyak fakta ilmiah yang baru bisa dipahami manusia berabad-abad kemudian. Contohnya, Al-Quran menyebut bahwa segala sesuatu berasal dari air. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Bahwa janin berkembang dalam 3 tahap di dalam rahim. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Dan bahwa alam semesta mengembang. Al-Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 47. Ilmuwan modern baru mengetahui fakta-fakta ini ratusan tahun setelah Al-Quran diturunkan. Beberapa mahasiswa terkejut dan beberapa mulai membuka ponsel mereka untuk memeriksa ayat yang disebutkan Yusuf. Profesor Richard mengernyitkan dahi. Itu kebetulan, mungkin penulisnya hanya memiliki pengetahuan lebih dibanding orang-orang di zamannya. Yusuf tersenyum lagi. Profesor, mari kita berbicara tentang tantangan terbesar Al-Quran. Ia tidak bisa ditiru. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 23, Allah menantang manusia untuk membuat satu surat saja yang setara dengan Al-Quran. Selama lebih dari 1400 tahun, tidak ada yang bisa melakukannya, bahkan dengan kemajuan sastra Arab yang luar biasa. Kelas kembali sunyi, bahkan mahasiswa yang skeptis pun tampak mulai mempertimbangkan argumen Yusuf. Namun, Profesor Richard tidak menyerah. Menarik Yusuf, tapi bukankah semua ini hanya masalah iman? Bukankah yang percaya pada Al-Quran hanya Muslim saja? Yusuf menggeleng. Tidak juga Profesor, ada banyak ilmuwan dan peneliti non-muslim yang mengakui keajaiban Al-Quran, meskipun mereka tidak memeluk Islam. Salah satu contohnya adalah Dr. Maurice Bucaille, seorang dokter asal Prancis yang menulis buku The Bible, The Quran, and the Science. Setelah meneliti, ia mengakui bahwa Al-Quran tidak memiliki kesalahan ilmiah. Profesor Richard terdiam lebih lama kali ini. Ia tidak menyangka Yusuf akan memberikan jawaban sekuat ini. Para mahasiswa mulai melihat perubahan di wajah profesor mereka. Ini bukan sekedar debat biasa. Ini adalah pergeseran pemikiran yang nyata. Tapi perdebatan masih belum selesai. Profesor Richard mengambil nafas panjang dan berkata, "Baiklah Yusuf, besok aku akan datang dengan pertanyaan yang lebih sulit." Dan Yusuf hanya tersenyum. "Saya siap, Profesor." Hari ke-6 tiba, dan ruangan kelas semakin padat. Perdebatan antara Profesor Richard dan Yusuf telah menjadi perbincangan di seluruh kampus. Banyak mahasiswa dari berbagai jurusan, bahkan beberapa dosen datang hanya untuk menyaksikan bagaimana diskusi ini berkembang. Profesor Richard datang dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa Yusuf bukan hanya sekedar mahasiswa biasa, tapi seorang yang benar-benar memahami keyakinannya dengan baik. Setelah suasana tenang, Profesor memulai. "Baiklah Yusuf, kita telah berbicara tentang keberadaan Tuhan dan tentang Al-Quran. Tapi sekarang aku ingin bertanya sesuatu yang lebih luas." Dia berjalan perlahan di depan kelas lalu melanjutkan. "Mengapa Islam? Mengapa bukan agama lain? Ada begitu banyak agama di dunia, masing-masing dengan klaim kebenarannya sendiri. Jika Islam adalah satu-satunya kebenaran, mengapa masih ada miliaran orang yang percaya pada agama lain atau tidak beragama sama sekali?" Pertanyaan ini berat. Beberapa mahasiswa tampak mengangguk setuju. Ini adalah inti dari perdebatan agama yang paling mendasar. Namun Yusuf tetap tenang. Ia menarik nafas lalu berkata, "Profesor, sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda dan semua yang ada di sini." Ia menatap mahasiswa di sekelilingnya. "Jika ada banyak jalan menuju sebuah tujuan, apakah semua jalan itu benar?"
Jika seorang ingin pergi ke sebuah kota tetapi setelah mengambil jalur, apakah ia akan sampai di sana? Beberapa mahasiswa mulai memahami arah pembicaraan Yusuf. Dr. Richard tersenyum tipis. Tentu saja, jika seseorang salah jalan, ia tidak akan sampai ke tujuan. Yusuf mengangguk. Begitu pula dengan agama. Jika tujuan kita adalah menemukan kebenaran dan mengenal Tuhan yang sebenarnya, maka tidak semua jalan bisa benar. Karena jika semua agama benar, maka tidak ada yang benar. Profesor menyipitkan mata. Baik, tapi bagaimana kamu bisa yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Yusuf tersenyum. Karena Islam memiliki 3 hal yang tidak dimiliki agama lain. Keesaan Tuhan yang mutlak, kitab suci yang tidak bisa berubah, dan sistem hidup yang sempurna. Kelas Sunni, semua menunggu penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, keesaan Tuhan yang mutlak. Dalam Islam, Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada konsep yang membingungkan seperti Trinitas atau dewa yang memiliki bentuk manusia. Konsep tauhid dalam Islam begitu sederhana dan logis, sesuai dengan fitrah manusia. Kedua, kitab suci yang tidak berubah. Semua kitab suci agama lain telah mengalami perubahan atau ditulis oleh manusia setelah nabi mereka wafat. Tapi Al-Quran selama 1400 tahun tetap sama tanpa perubahan satu huruf pun. Bahkan jika seluruh Al-Quran di dunia dihancurkan hari ini, ia bisa ditulis kembali dari hafalan jutaan orang yang menghafalnya. 3. Sistem hidup yang sempurna. Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem hidup. Dari cara makan, cara berpakaian, hingga sistem ekonomi dan pemerintahan, semua diatur dengan sempurna. Tidak ada agama lain yang memberikan petunjuk sejelas Islam dalam semua aspek kehidupan. Profesor Richard tampak berpikir dalam. Tiba-tiba seorang mahasiswa lain mengangkat tangan. Tapi bagaimana dengan agama lain yang juga mengajarkan kebaikan? Yusuf tersenyum. Ada banyak obat di dunia, tapi hanya satu yang benar-benar bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Islam bukan hanya tentang berbuat baik. Islam adalah tentang mengenal Tuhan dengan benar dan menjalani hidup sesuai dengan hukumnya. Kelas kembali hening. Profesor Richard akhirnya menghela nafas. Ia mulai menyadari bahwa Yusuf tidak hanya mengandalkan argumen emosional, tetapi benar-benar memiliki dasar yang kuat dalam jawabannya. Namun perdebatan ini belum berakhir. Baik Yusuf, kata Profesor Richard, besok aku akan menanyakan sesuatu yang lebih berat lagi. Mari kita lihat apakah Islam masih bisa menjawabnya. Dan Yusuf seperti biasa hanya tersenyum. Saya siap, Profesor. Hari ke-7 perdebatan tiba dan ruangan kelas kini terasa semakin sesak. Perdebatan antara Profesor Richard dan Yusuf sudah menjadi fenomena di kampus. Bahkan beberapa wartawan mahasiswa mulai meliput diskusi ini. Saat kelas dimulai, Profesor Richard menyandarkan tubuhnya ke meja dan menatap Yusuf dengan ekspresi penuh keyakinan. Hari ini aku ingin bertanya sesuatu yang lebih mendasar, katanya. Kau telah berargumen bahwa Islam adalah jalan yang benar. Tapi jika Islam benar, mengapa banyak Muslim yang buruk? Mengapa ada korupsi di negara-negara Muslim? Mengapa ada terorisme? Mengapa banyak Muslim yang tidak mencerminkan ajaran agamanya? Beberapa mahasiswa tersenyum, seolah pertanyaan ini sudah cukup untuk membungkam Yusuf. Namun Yusuf tetap tenang. Ia menghela nafas lalu berkata, Profesor, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering sekali diajukan. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya. Ia menatap mahasiswa di sekelilingnya. Jika seseorang yang mengaku dokter melakukan malpraktek, apakah kita menyalahkan ilmu kedokteran? Jika ada orang yang mengaku ilmuwan tapi menyebarkan kebohongan, apakah kita menyalahkan ilmu pengetahuan? Kelas terdiam sejenak. Profesor Richard mengangguk pelan. Tidak. Kita tidak bisa menyalahkan bidang ilmunya. Yang salah adalah individu yang menyalahgunakan ilmunya. Yusuf tersenyum. Begitu juga dengan Islam. Jika ada manusia yang berbuat buruk, itu bukan karena Islam yang salah, tapi karena individu itu sendiri tidak mengamalkan Islam dengan benar. Kelas mulai berbisik-bisik. Beberapa mahasiswa tampak berpikir. Tapi potong seorang mahasiswa dari belakang. Bukankah negara-negara Muslim juga penuh dengan masalah, korupsi, kemiskinan, perang? Yusuf mengangguk. Benar, tapi izinkan saya bertanya lagi, apakah negara-negara itu menjalankan Islam sepenuhnya? Apakah hukum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh? Mahasiswa terdiam.
Kita tidak bisa menyalahkan Islam atas kesalahan manusia yang tidak menjalankannya dengan benar. Jika ada orang yang menyebut dirinya Muslim tapi hidupnya penuh kemaksiatan, apakah itu berarti Islam mengajarkan keburukan? Tidak, justru sebaliknya, Islam mengajarkan kebaikan, tetapi tidak semua Muslim mengikutinya dengan benar. Profesor Richard menyela, tapi bagaimana dengan terorisme? Banyak orang mengasosiasikan Islam dengan kekerasan. Yusuf tersenyum. Profesor, apakah Anda tahu bahwa mayoritas korban terorisme justru adalah Muslim? Apakah Anda tahu bahwa Islam melarang pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah? Dalam Al-Quran, Allah berfirman, barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Beberapa mahasiswa mulai mencatat ayat itu. Terorisme bukan ajaran Islam, itu adalah penyimpangan, sama seperti perang dunia yang dilakukan oleh negara-negara non-muslim. Kita tidak mengatakan bahwa semua orang dari negara tersebut adalah buruk. Begitu pula, tindakan beberapa oknum muslim tidak bisa dijadikan dasar untuk menilai seluruh ajaran Islam. Profesor Richard menghela nafas panjang. Ia tampak mulai memahami sudut pandang Yusuf. Kelas kembali sunyi. Seorang mahasiswa yang sejak awal skeptis akhirnya bertanya dengan suara pelan. Jadi, kalau begitu bagaimana cara kita menilai Islam? Yusuf tersenyum lembut. Jangan nilai Islam dari muslimnya, nilailah Islam dari ajarannya. Jika Anda ingin menilai sebuah mobil, Anda tidak melihat pengemudinya, tapi melihat kualitas mesinnya. Begitu juga dengan Islam, lihatlah Al-Quran, hadis, dan bagaimana Islam mengatur kehidupan dengan sempurna. Ruangan terasa berat oleh kesadaran yang baru. Profesor Richard mengangguk. Baik Yusuf, aku akui jawabanmu cukup masuk akal. Tapi aku masih punya satu pertanyaan besar yang akan aku tanyakan besok. Dan sekali lagi Yusuf tersenyum. Saya siap, Profesor. Hari ke-8 perdebatan telah tiba. Suasana di kelas terasa lebih hening dari biasanya. Para mahasiswa duduk dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan diskusi yang semakin mendalam. Profesor Richard hari ini tampak berbeda, tidak seperti sebelumnya. Ia tidak lagi menunjukkan sikap ingin menjatuhkan Yusuf, tapi lebih kepada ingin mencari jawaban. Ia berjalan pelan di depan kelas, lalu bertanya, Yusuf, kau telah menjelaskan tentang Tuhan, Islam, dan Muslim, tapi ada satu pertanyaan yang lebih sulit. Jika Islam adalah kebenaran dan Tuhan itu Maha Pengasih, mengapa dunia ini penuh penderitaan? Mengapa ada banyak orang menderita dan orang jahat hidup senang? Jika Tuhan adil, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Suasana kelas menjadi tegang. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul dalam banyak benak orang, bahkan di antara orang-orang beriman sekalipun. Yusuf menghela nafas sejenak, lalu menatap langsung ke arah profesor. Profesor, izinkan saya bertanya lebih dulu. Apakah seorang guru sedang menguji muridnya bisa langsung membantu mereka menjawab soal? Profesor Richard berpikir sejenak, lalu menggeleng. Tidak, karena itu akan membuat ujian menjadi sia-sia. Yusuf tersenyum. Begitulah kehidupan ini, Profesor. Dunia adalah ujian. Jika Tuhan menciptakan dunia tanpa penderitaan, tanpa tantangan, tanpa kesulitan, maka kehidupan ini tidak akan punya makna. Kita tidak akan bisa membedakan siapa yang sungguh-sungguh beriman dan siapa yang tidak. Seorang mahasiswa mengangkat tangan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kecil yang meninggal kelaparan? Apakah itu juga ujian? Yusuf menatap mahasiswa itu dengan penuh empati. Kita sering bertanya mengapa Tuhan membiarkan penderitaan, tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah mengapa manusia membiarkan penderitaan terjadi. Tuhan telah memberikan kita semua sumber daya di dunia ini untuk berbagi, tapi sebahagian manusia justru menumpuk kekayaan dan membiarkan yang lain kelaparan. Bukankah itu kesalahan kita, bukan Tuhan? Kelas mulai bergumam. Beberapa mahasiswa mulai tampak merenung. Profesor Richard menatap Yusuf dengan penuh perhatian. Jadi, menurutmu penderitaan ini punya tujuan? Yusuf mengangguk. Ya, Profesor, penderitaan adalah ujian dan juga bentuk kasih sayang Tuhan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa setiap kesulitan yang akan kita hadapi bisa menjadi penghapus dosa dan meningkatkan derajat kita di sisi Tuhan. Ia melanjutkan, lihatlah kehidupan orang-orang besar, para nabi, orang-orang yang paling dicintai Tuhan, justru mengalami penderitaan yang paling berat. Nabi Muhammad misalnya, kehilangan kedua orang tua sejak kecil, dihina, disiksa, bahkan diusir dari kampung halamannya.
Tapi semua itu bukan karena Tuhan tidak mencintainya, justru karena Tuhan ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi. Seorang mahasiswa di barisan depan berbisik, "Jadi, penderitaan bukan tanda Tuhan tidak peduli." Yesus tersenyum. Sebaliknya, penderitaan bisa menjadi tanda cinta Tuhan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji? Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 2. Kelas terdiam, beberapa mahasiswa mulai mencatat ayat itu. Profesor Richard akhirnya bersandar di mejanya dan menghela nafas. Jadi, menurut Islam, penderitaan adalah bahagian dari rencana Tuhan. Yesus mengangguk. "Iya, Profesor. Dunia ini bukan tempat akhir. Jika kita hanya melihat kehidupan di dunia ini, kita akan merasa bahwa segalanya tidak adil. Tapi Islam mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah mati, di mana setiap orang akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya." Profesor tampak berpikir dalam. "Baiklah Yusuf, aku harus mengakui jawabanmu membuatku berpikir ulang. Tapi aku masih punya satu pertanyaan terakhir yang akan menentukan segalanya." Dan Yusuf seperti biasa tersenyum. "Saya siap, Profesor." Hari ke-9, ruangan kelas dipenuhi oleh mahasiswa yang bahkan tidak terdaftar dalam mata kuliah Profesor Richard. Perdebatan antara sang profesor dan Yusuf telah menjadi fenomena di kampus. Banyak yang penasaran, terutama dengan pertanyaan terakhir yang akan diajukan. Profesor Richard berdiri di depan kelas, menatap Yusuf dengan sorot mata yang berbeda. Kali ini bukan lagi pandangan skeptis, melainkan keingintahuan yang tulus. "Yusuf, aku sudah mengajukan banyak pertanyaan dan jawaban-jawabanmu selalu membuatku berpikir ulang. Tapi ada satu pertanyaan terakhir," katanya. Suaranya lebih tenang dari sebelumnya. "Apa bukti terbesar bahwa Islam adalah kebenaran?" Ruangan kelas hening, semua menunggu jawaban Yusuf. Yusuf tersenyum. "Profesor, sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya kepada Anda dan teman-teman di sini. Jika kita ingin mencari tahu kebenaran tentang sesuatu, apa yang harus kita lakukan?" Seorang mahasiswa menjawab, "Kita harus melihat bukti dan membandingkannya dengan kenyataan." Yusuf mengangguk. "Benar. Maka untuk membuktikan apakah Islam adalah kebenaran, kita harus melihat buktinya, dan saya akan memberikan 3 bukti terbesar. 1. Al-Quran, kitab yang tidak bisa ditandingi. Bukti pertama adalah Al-Quran. Jika Islam bukan dari Tuhan, maka seharusnya manusia bisa membuat sesuatu yang serupa dengannya. Tapi sejak 1400 tahun lalu, tidak ada yang bisa menandingi keindahan, keilmuan, dan keakuratan Al-Quran, meskipun tantangan untuk meniru satu surat saja telah ada dalam kitab itu sendiri." Yusuf melanjutkan, "Selain itu, Al-Quran memiliki banyak fakta ilmiah yang baru ditemukan di era modern, seperti proses pembentukan embrio dalam rahim yang dijelaskan secara detail dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Bagaimana mungkin seseorang pria di padang pasir pada abad ke-7 bisa mengetahui hal ini tanpa teknologi?" Beberapa mahasiswa mulai mencari ayat itu di ponsel mereka. Kedua, Nabi Muhammad manusia yang tak tergantikan. Bukti kedua adalah Nabi Muhammad. Jika Islam bukan kebenaran, bagaimana mungkin seorang pria yang tidak bisa membaca dan menulis, hidup di masyarakat jahiliyah, bisa membawa ajaran yang mengubah dunia? Bagaimana mungkin ia bisa meramalkan peristiwa yang terjadi jauh setelah wafatnya? Yusuf kemudian menyebutkan beberapa nubuat Nabi Muhammad yang terbukti benar, seperti penaklukan Konstantinopel, penyebaran riba, dan bangunan-bangunan tinggi di Arab. Mahasiswa mulai berbisik-bisik, sebahagian terlihat kagum. Ketiga, perubahan nyata dalam kehidupan manusia. Bukti ketiga adalah perubahan yang Islam bawa kepada manusia. Lihatlah bagaimana Islam mengubah para sahabat Nabi dari masyarakat jahiliyah menjadi orang-orang yang berakhlak tinggi. Lihatlah bagaimana banyak orang, bahkan di zaman modern, menemukan ketenangan dalam Islam, meskipun sebelumnya hidup dalam kebingungan dan kehampaan. Yusuf tersenyum, lalu menambahkan, "Dan bukti terbesar bagi setiap individu adalah pengalaman pribadinya sendiri. Jika Anda ingin tahu apakah Islam benar, jangan hanya melihat Muslim, jangan hanya membaca teori, tapi coba jalankan Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Lihat bagaimana ia mengubah diri Anda. Profesor Richard terdiam lama. Ia menatap Yusuf lalu menundukkan kepala seakan berpikir keras. Akhirnya ia berkata, "Jawabanmu masuk akal. Aku tak bisa menyangkal bahwa Islam memiliki sesuatu yang berbeda. Aku tak bisa menjawabnya dengan argumen rasional." Ia menghela nafas lalu melanjutkan, "Aku butuh waktu untuk merenungkan semua ini." Yusuf tersenyum lembut. "Profesor, saya tidak meminta Anda langsung percaya. Tapi jika Anda sungguh ingin mencari kebenaran, berdoalah dengan tulus, mintalah kepada Tuhan yang menciptakan Anda. Ya, Tuhan, jika Islam benar, maka tunjukkanlah kebenaran padaku." Ruangan menjadi sunyi. Hari itu perdebatan berakhir. Tapi bagi Profesor Richard, pencariannya baru saja dimulai.